Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erna Purnamasari, NPM 7202131112. Kali ini saya akan meresum materi tentang pajak penghasilan pasal 21. Dalam mata kuliah perpajakan. Yang pertama ada definisi, yaitu pajak penghasilan yang dipungut sehubung dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi adalah pajak orang penghasilan atas gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh WPOP dalam negeri. PPh pasal 21 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh pemotong pajak, yaitu pemberi kerja, bendaharawan pemerintah dana pensiun, badan perusahaan, dan penyelenggaraan kegiatan. Selanjutnya, wajib pajak PPh pasal 21. Penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 yaitu ada 9. Yang pertama, pejabat negara, yang kedua PNS, yang ketiga pegawai, yang keempat pegawai tetap, yang kelima pegawai dengan status WPLN, yang keenam tenaga lepas, yang ketujuh penerima pensiun, yang kedelapan penerima honorarium, dan yang terakhir yaitu adalah penerima upah. Berikut adalah bukan wajib pajak PPh pasal 21. Yang pertama, pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat, yaitu mencakup 3 poin, yaitu bukan WNI. 2. Tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia. Yang terakhir, negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. Kemudian yang kedua yaitu pejabat perwakilan organisasi internasional, mencakup 2, yakni bukan WNI, yang kedua tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain yang memperoleh penghasilan di Indonesia atau di dalam negeri. Berikut adalah subjek pajak PPh pasal 21. Ada 5. Yang pertama, pegawai atau PNS, pegawai tetap, pegawai lepas yang memperoleh penghasilan dari pemberi kerja secara berkala. Yang kedua, penerima pensiun. Yang ketiga, penerima honorarium. Yang keempat, penerima upah. Dan yang terakhir, orang pribadi yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dari pemotong pajak. Berikut adalah pengecualian subjek pajak. Ada 2, yaitu pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka dan bertempat tinggal sama dengan mereka dengan syarat bukan WNI, serta tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya. Yang kedua, pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat bukan WNI dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia. Berikut adalah hak dan kewajiban subjek pajak, yaitu pada saat mulai bekerja atau mulai pensiun. Untuk mendapatkan pengurangan PTKP, penerima penghasilan harus menyerahkan surat pernyataan kepada pemotong pajak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21, yaitu menyatakan jumlah tanggungan keluarga pada permulaan tahun takwin atau pada permulaan menjadi subjek pajak DN.
Yang kedua, jumlah PPh pasal 21 yang dipotong merupakan kredit bagi penerima penghasilan yang dikenakan pemotongan untuk tahun pajak yang bersangkutan kecuali PPh yang bersifat final. Yang ketiga, apabila WP penerima penghasilan dari pemberi kerja yang dikecualikan sebagai pemotongan pajak, maka WP tersebut harus menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri dalam SPT atas penghasilan tersebut. Berikut adalah objek pajak PPh pasal 21. Ada 3, yaitu yang pertama, penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai atau penerima pensiun secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium, tunjangan. Yang kedua, penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai atau penerima pensiun secara tidak teratur berupa jasa produksi, tintim atau THR, dan gratifikasi bonus. Yang terakhir ada upah harian, upah borongan, upah satuan, upah borongan yang diterima tenaga kerja lepas. Yang keempat, uang tebusan pensiun, uang THT, uang pesangon sehubungan dengan PHK. Yang kelima, gaji kehormatan, tunjangan lain yang terkait dengan gaji atau honorarium yang bersifat tidak tetap yang diterima oleh PNS. Yang keenam, penerimaan dalam bentuk natural dan kenikmatan lainnya yang diberikan oleh bukan WP selain pemerintah atau WP yang dikenakan PPh final dan yang dikenakan berdasarkan norma penghitungan khusus atau demand profit. Yang ketujuh, honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan. Jasa, yaitu ada yang pertama, tenaga ahli, olahrawan, penasihat, pengajar, pelatihan, penceramah, pemain musik, pembawa acara, pelawak, agen iklan, peserta perlombaan, penjaga barang dagangan, beserta pendidikan, pelatihan, penanganan, distributor, pengusaha, MLM. Baik, itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.